Selamat datang di channel Cerita Malam. Malam itu di Lampung terasa berbeda. Aku dan teman-teman lagi road trip santai, menikmati pemandangan sawah luas yang membentang sampai mata memandang. Udara malam sejuk, dan suasana pedesaan bikin rileks, tapi ada rasa penasaran yang bikin aku nggak tenang. Beberapa warga lokal yang kami temui di jalan sempat cerita tentang sebuah desa yang hilang di tengah sawah. Konon, siapapun yang masuk ke desa itu, tak akan pernah kembali. Jalan menuju desa itu katanya berubah-ubah, dan orang-orang yang dulu mencoba masuk lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi. Awalnya aku nggak percaya sama cerita itu. Itu cuma mitos, cerita buat menakut-nakuti orang, pikir aku. Tapi rasa penasaran aku jauh lebih besar dari rasa takut. Teman-teman aku juga awalnya ragu, tapi lama-lama mereka ikut penasaran. Akhirnya kami sepakat untuk melihat desa itu malam hari. Aku bilang sama diri sendiri, "Doni, cuma lihat sebentar. Jangan lama-lama, kalau terasa aneh, langsung balik." Perjalanan menuju sawah itu makin malam. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu jalan terlihat jaraknya berjauhan, bikin cahaya temaram di aspal. Angin malam berhembus pelan, tapi cukup bikin bulu kuduk merinding. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan jadi teman kami sepanjang perjalanan. Kabut tipis mulai muncul dari tanah, membuat jarak pandang terbatas. Semua terasa sunyi dan agak menakutkan, tapi rasa penasaran tetap mendorong kami maju. Setelah beberapa menit melintasi jalan setapak di antara sawah, kami mulai merasakan ada yang aneh. Tanah terasa lembek, dan setiap langkah seperti memberi perlawanan. Aku menoleh ke kanan kiri, tapi hanya ada sawah luas yang tertutup kabut. Semakin dekat ke lokasi yang diceritakan warga, kabut makin tebal. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan berubah jadi hening yang menekan. Aku bisa merasakan detak jantung sendiri di tengah keheningan malam. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat cahaya redup. Awalnya aku pikir itu lampu motor lain atau rumah warga. Tapi semakin dekat, cahaya itu semakin aneh. Bentuknya seperti rumah tua yang berdiri sendiri di tengah sawah. Aku menahan napas, menatap ke teman-teman. Denny, teman aku yang paling pemberani, bilang pelan, "Lihat deh, itu beneran desa yang hilang itu." Kami melangkah lebih dekat, tapi setiap langkah terasa berat. Kabut semakin tebal, dan hawa malam makin dingin sampai menusuk tulang. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara sekitar terasa hidup, seperti ada mata yang terus mengawasi kami dari balik kabut. Suara bisikan halus terdengar, hampir nggak terdengar, tapi jelas seperti menyebut nama kami satu persatu. Aku menelan ludah, menatap teman-teman. Mereka juga terlihat tegang, tapi penasaran. Saat kami tiba di pinggir desa itu, pandangan kami langsung tertuju pada rumah ramah tua yang rapuh dan tampak nggak dihuni bertahun-tahun. Atap banyak yang bocor, kayu kusen lapuk, catnya mengelupas. Tapi ada yang lebih aneh. Setiap rumah seperti hidup. Bayangan samar terlihat bergerak di jendela. Tapi ketika kami menatap lebih jelas, nggak ada siapa-siapa. Jalan setapak di antara rumah terlihat sepi, tapi setiap langkah terdengar bergema lebih keras, seperti ada yang menunggu. Aku coba berbicara pelan. Siapa yang tinggal di sini?" Tapi yang terdengar cuma suara langkah kaki sendiri dan hembusan angin malam. Teman-teman aku mulai panik, tapi kami tetap maju karena rasa penasaran gak tertahankan. Aku menengok sekeliling, dan bayangan-bayangan samar itu bergerak lebih jelas. Seakan-akan ada sosok yang menunggu kami untuk mendekat. Menatap dari balik jendela yang gelap, di tengah desa, ada lapangan kecil dengan pohon besar di tengahnya. Di sana, kami melihat sosok wanita tua berdiri diam. Rambutnya panjang, pakaian compang-camping, dan wajahnya pucat. Matanya kosong, tapi ketika menatap kami, rasanya sampai menusuk tulang. Aku ingin mendekat, tapi Denny menahan. "Doni, jangan. Ini enggak manusia biasa." Kami mundur pelan, tapi jalan keluar terasa sulit ditemukan. Jalan setapak seolah berubah sendiri. Kabut menutupi arah yang kami ambil. Setiap kali aku menoleh ke belakang, rumah-rumah yang tadi kami lewati tampak berbeda. Lebih gelap, lebih rapuh, dan lebih menyeramkan. Rasanya seperti desa itu hidup sendiri,
menyesuaikan diri dengan kami, menahan siapapun yang masuk terlalu dalam. Suara bisikan makin terdengar jelas, terdengar dari segala arah. Aku bisa dengar nama aku disebut berulang kali. Suara itu bikin bulu kuduk merinding dan napas tersengal. Angin malam membawa aroma tanah basah dan kayu tua yang lapuk, membuat suasana makin mencekam. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi tubuh aku gemetar hebat. Tiba-tiba, dari balik rumah tua, muncul bayangan tinggi, samar tapi jelas bentuknya. Bayangan itu bergerak pelan, seperti melayang di atas tanah. Aku hampir nggak bisa bergerak, hanya bisa menatap. Rasanya tatapan bayangan itu menembus sampai ke tulang. Teman-teman aku mulai panik, tapi kami tetap diam, takut kalau suara atau gerakan tiba-tiba membuat sesuatu muncul. Aku menyadari satu hal, desa ini bukan cuma tempat tua biasa. Ada sesuatu yang hidup di sini, yang menunggu pengunjung baru. Jalan setapak, rumah-rumah, bahkan kabut, semua terasa dikontrol oleh entitas misterius. Setiap langkah kami terasa seperti jebakan. Setiap suara dan bayangan membuat kami semakin takut. Tapi rasa penasaran tetap memaksa kami untuk tetap di sana. Beberapa menit kemudian, aku duduk di pinggir jalan setapak, mencoba menenangkan diri. Tapi hawa dingin semakin menusuk, dan kabut semakin tebal. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mendekat. Tapi setiap kali aku menoleh, jalan setapak kosong. Bisikan terus terdengar, pelan tapi jelas. Kalian gak seharusnya di sini. Jangan kembali. Aku berdiri lagi, mencoba melangkah, tapi kaki terasa berat, seperti ada yang menahan. Hawa malam semakin pekat, suara jangkrik dan angin hilang, digantikan bisikan-bisikan halus yang makin mendesak. Aku mulai panik, tapi rasa penasaran tetap kuat. Aku menoleh ke temonmen. Mereka juga pucat, tapi tetap ikut maju. Rasanya malam itu nggak ada jalan keluar dari desa itu, dan setiap langkah terasa seperti ujian keberanian kami. Akhirnya, kami memutuskan untuk mundur perlahan. Tapi jalan yang sama seperti hilang. Rumah-rumah di sekitar tampak berbeda. Kabut menutupi jalan keluar. Aku sadar satu hal. Desa ini hidup dengan cara sendiri, siap menahan siapapun yang terlalu lama berada di sana. Malam itu kami berhasil keluar dari kabut desa. Tapi pengalaman itu bikin aku trauma. Rasanya desa itu bukan cuma legenda, tapi nyata dan berbahaya. Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi melewati sawah di daerah itu sendirian. Tapi kadang, saat malam sepi dan kabut turun, aku masih bisa mendengar bisikan pelan dari arah desa yang hilang itu, seolah memperingatkan siapapun yang berani mendekat. Aku sadar, beberapa hal di dunia ini memang sebaiknya nggak diganggu, termasuk desa yang hilang di tengah sawah Lampung. Setelah malam pertama yang bikin bulu kuduk merinding itu, aku masih nggak bisa melupakan desa yang hilang di tengah sawah Lampung. Tapi rasa penasaran bodoh membuat aku dan teman-teman kembali. Kali ini, niat kami jelas, mencoba mengungkap misteri desa itu, walau hati sudah penuh rasa takut. Begitu menjejak ke area sawah, suasana langsung berbeda. Jalan setapak sempit diterangi lampu motor kami. Kabut tebal mulai turun dari tanah, dan hawa malam terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara jangkrik dan gemerisik dedaunan hilang, digantikan bisikan halus yang terdengar dari segala arah. Aku menoleh ke teman-teman, dan kami saling bertukar pandang. "Ini aneh banget," kata Denny pelan. Tapi jelas dia juga takut. Kabut membuat kami sulit melihat sejauh beberapa meter. Dan setiap rumah tua yang kami lihat sebelumnya terlihat berbeda, lebih gelap, lebih rapuh, dan lebih menyeramkan. Ketika kami semakin masuk, suara langkah muncul dari belakang. Kami menoleh, tapi jalan setapak kosong. Hawa dingin menusuk tulang, dan bisikan terdengar makin jelas. "Kalian gak seharusnya di sini." Aku menahan napas, tapi rasa penasaran tetap mendorong untuk maju. Di tengah desa, rumah-rumah tua terlihat seperti mengintip kami. Jendela-jendela gelap menampilkan bayangan samar yang bergerak cepat. Tapi ketika kami fokus, semuanya hilang begitu saja. Di lapangan kecil, di bawah pohon besar, kami melihat sesosok wanita tua berdiri diam.
Rambutnya panjang, pakaian compang-camping, dan wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi menatap kami seolah bisa menembus tulang. Aku ingin mendekat, tapi Denny menahan. Jangan, ini gak manusia biasa. Rasanya tubuh aku kaku, napas tersengal. Tapi mata penasaran tetap tertuju pada sosok itu. Ketika kami menoleh ke arah lain, bayangan tinggi muncul di permukaan tanah, bergerak pelan mendekat. Aku bisa merasakan hawa dingin dan aura jahat yang memancar dari bayangan itu. Suara bisikan makin keras, bercampur tawa kecil yang menyeramkan. Kami mulai panik. Tapi setiap jalan yang kami pilih seolah berubah sendiri. Kabut menutupi arah, dan rumah-rumah yang tadi kami lewati tampak berbeda. Seakan membentuk labirin, aku menatap teman-teman, dan kami sadar satu hal. Desa ini hidup sendiri. Jalan setapak, kabut, bayangan, bahkan rumah-rumah, semuanya menyesuaikan diri dengan kami. Setiap langkah terasa seperti jebakan. Aku bisa merasakan tatapan dari balik jendela, bisikan di telinga, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Teman-teman aku juga pucat, tapi tetap ikut maju karena penasaran. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok yang lebih menyeramkan. Pria tua dengan wajah menyeramkan, mata kosong, tubuh kaku, berdiri di jalan setapak. Kami terdiam, dan bayangan di sekeliling semakin rapat. Bisikan terdengar semakin jelas, menyebut nama kami satu persatu. Aku menelan ludah. Tubuh gemetar hebat. Rasanya seperti malam itu desa siap menahan kami selamanya. Kami mencoba mundur, tapi jalan setapak seolah hilang. Kabut menutupi semua arah. Setiap langkah mundur, rumah-rumah berubah. Bayangan bergerak lebih cepat. Aku mulai panik. Tapi Denny mengajak untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar bersama. Kami saling berpegangan, berjalan pelan, tapi bisikan terus mengikuti kami. Lebih keras, lebih dekat. Di tengah panik, kami menemukan sumur tua di lapangan desa. Dari dalam sumur terdengar suara lembut tapi menakutkan. Kalian tak akan pulang. Aku menoleh ke temonmen. Mereka pucat pasi. Tapi kami tahu, satu-satunya cara keluar adalah tetap maju dan mencari jalan yang mungkin tersembunyi di balik kabut dan bayangan. Beberapa menit berjalan, aku melihat jalan setapak yang tampak lebih jelas. Sedikit cahaya redup menerobos kabut. Aku memberitahu teman-teman, dan kami berlari kecil menuju arah itu. Tapi setiap langkah terasa seperti berlari di tempat. Kabut dan bayangan menghambat. Napas kami tersengal. Jantung berdebar luar biasa. Tapi rasa takut membuat kami fokus mencari celah keluar. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, kami menemukan jalan yang lebih jelas dan berhasil keluar dari kabut desa. Rasanya lega luar biasa. Tapi kami sadar, pengalaman itu nyata. Desa yang hilang di tengah sawah Lampung bukan hanya legenda. Desa itu hidup sendiri, menunggu pengunjung, dan siap menahan siapapun yang terlalu lama berada di sana. Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi melewati sawah di area itu sendirian. Tapi kadang, ketika malam sepi dan kabut turun, aku masih bisa mendengar bisikan pelan dari arah desa yang hilang itu, seolah memperingatkan siapapun yang berani mendekat. Aku sadar, ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya nggak diganggu, termasuk desa yang hilang di tengah sawah Lampung. Beberapa malam setelah pengalaman horor itu, rasa penasaran bodoh kembali menyerang aku dan teman-teman. Kami sepakat untuk sekali lagi menelusuri desa yang hilang itu. Tapi kali ini niatnya jelas. Kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu menjejak ke sawah, suasana langsung berbeda. Jalan setapak sempit, kabut tebal turun dari tanah. Udara malam terasa pekat, dan suara jangkrik sama sekali hilang. Suara bisikan halus terdengar dari segala arah. Tapi kali ini, lebih jelas. Mereka memanggil nama kami satu persatu. Pelan tapi mengerikan. Teman-teman aku terlihat pucat. Tapi aku bisa merasakan ketegangan yang sama dari mereka. Lampu motor kami hanya menembus kabut beberapa meter saja, membuat bayangan rumah tua di desa terlihat lebih menyeramkan. Rumah-rumah itu tampak hidup, seolah mengawasi setiap langkah kami. Saat kami semakin dekat, tiba-tiba muncul sosok wanita tua
yang dulu kami lihat di lapangan kecil. Rambut panjang, pakaian compang-camping, dan wajah pucatnya menatap kami. Matanya kosong, tapi tatapannya menusuk sampai ke tulang. Aku ingin mundur, tapi Denny menahan. Jangan, ini pasti jebakan. Kalau kita panik, rasanya tubuh aku kaku. Napas tersengal, tapi penasaran membuat kaki tetap melangkah. Bayangan-bayangan tinggi mulai muncul di jalan setapak, bergerak pelan, mendekat, mengelilingi kami. Suara bisikan makin keras, bercampur tawa kecil yang menyeramkan. Aku bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan setiap langkah terasa seperti terseret dalam jebakan desa itu sendiri. Jalan setapak berubah, kabut menutupi arah rame-rama, terlihat berbeda dari sebelumnya. Semua seakan hidup untuk menahan kami. Kami mencoba mencari jalan keluar, tapi jalan setapak seolah hilang. Bayangan gelap mengikuti kami dari segala sisi. Rasanya seperti malam itu desa menunggu, menyesuaikan diri dengan gerak kami, siap menahan siapapun yang masuk terlalu dalam. Aku dan Tumanman saling berpegangan, berjalan pelan, tapi bisikan terus mengikuti, lebih dekat dan lebih keras. Kalian tak akan pulang. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok pria tua dengan wajah menyeramkan, mata kosong, tubuh kaku. Bayangan-bayangan mengelilingi kami, membuat jalan keluar terasa mustahil. Aku menelan ludah. Jantung berdebar luar biasa, tapi Denny berkata, "Kita harus lari. Jangan berhenti." Kami mulai berlari kecil, tapi kabut dan bayangan menghambat langkah. Setiap tikungan terasa seperti jalan buntu. Rumah-rumah berubah bentuk, dan suara bisikan semakin mendesak. Aku menatap sumur tua di lapangan desa, dan suara lembut tapi menakutkan terdengar dari dalamnya. "Kembalilah, jangan pergi." Aku menahan napas, tapi tak ada pilihan lain selain terus maju. Kami berlari sambil menunduk, hati berdebar, napas tersengal, dan bulu kuduk berdiri. Setiap langkah terasa seperti berlari di tempat. Kabut dan bayangan seakan menahan kami. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, kami melihat jalan setapak yang lebih jelas. Ada sedikit cahaya redup menembus kabut. Aku memberitahu teman-teman, dan kami berlari menuju arah itu. Kali ini, kami berhasil melewati bayangan dan kabut yang menghalangi. Begitu keluar dari desa, lampu-lampu sawah dan jalan utama mulai terlihat, dan bayangan-bayangan gelap serta sosok penjual desa hilang begitu saja. Kami berhenti, napas tersengal, jantung masih berdebar kencang, tapi lega luar biasa. Pengalaman itu terasa nyata. Desa yang hilang di tengah sawah Lampung bukan hanya legenda. Desa itu hidup sendiri, menunggu pengunjung baru, siap menahan siapapun yang terlalu lama berada di sana. Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi melewati sawah di daerah itu sendirian. Tapi kadang, ketika malam sepi dan kabut turun, aku masih bisa mendengar bisikan pelan dari arah desa yang hilang itu. Rasanya seperti memperingatkan siapapun yang berani mendekat. Aku sadar, ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya nggak diganggu, termasuk desa yang hilang di tengah sawah Lampung. Siapapun yang masuk, bisa jadi tak akan pernah kembali. Dan malam terakhir itu, mengajarkan aku satu hal penting. Rasa penasaran bisa sangat berbahaya, bahkan mematikan. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah saya selanjutnya.